Saudara penumpang Batik Air kaget mengetahui pilot Copilot tertidur meski curiga rute berubah. Pakar penerbangan Alvin Lee menilai faktor kelelahan pilot Copilot meski dapat perhatian serius maskapai. Salah satu penumpang pesawat Batik Air ID6723 rute Kendari Jakarta 25 Januari yang lalu baru mengetahui ada insiden pilot-kopilot tertidur dari pemberitaan. Namun penumpang mengaku sempat curiga karena pesawat terbang hingga ke area pantai selatan Jawa, bukan rute biasanya. Nah, untuk jam tibanya itu yang seharusnya setengah jam lagi itu kok harusnya berkurang, ini malah bertambah, Mbak, jam tibanya itu. Jadi kebetulan kan memang karena jalurnya tidak biasa ya, Mbak. Dan saya mengetahui bahwa itu pantai selatan karena saya juga memang berasal dari selatan ya. Jadi saya abadikan momen itu untuk untuk saya gitu loh. Tetap dugaan saya kira mungkin di bandaranya sedang crowded atau mungkin cuaca buruk, jadi mungkin pesawatnya disuruh berputar-putar dulu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras maskapai Batik Air. Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi insiden ini agar tidak terulang. Dirjen, kita menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap Blue Pilot. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak, buat Itu sudah grounded, Pak. Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Kompas TV, maskapai Batik Air membebas tugaskan sementara 2 pilot yang tertidur saat menerbangkan pesawat rute Kendari Jakarta. Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi. Pengamat penerbangan Alvin Lee menilai faktor kurang istirahatnya pilot-kopilot perlu mendapat perhatian serius. Alvin menyebut meski dilarang istirahat saat penerbangan, tetapi sudah ada kesepahaman maskapai terkait prosedur pilot-kopilot beristirahat saat penerbangan. Dan ini internasional ada kesepahaman ya bahwa di dalam kokpit itu harus ada 2 orang. Jadi kalau salah satu pilot itu sedang tidak aktif, baik itu sedang mungkin tidur untuk penerbangan panjang, atau mungkin ke toilet, atau mungkin ke galley, ke dapur dulu untuk ngopi, itu harus ada satu awak kabin atau mungkin kalau ada pilot cadangan yang duduk di kursi penumpang itu harus ada di dalam kokpit. Faktor kelelahan pilot-kopilot perlu mendapat perhatian serius khususnya jika rute penerbangan padat seperti saat Lebaran. Hal ini mengingat berdasarkan data Angkasa Pura II, dari 20 bandara saat mudik Lebaran tahun lalu, ada 38.000 lebih penerbangan dalam 20 hari. Jumlah itu naik 17% dari tahun sebelumnya, sebesar 32.000 lebih penerbangan. Keselamatan penerbangan perlu menjadi perhatian maskapai di tengah meningkatnya jumlah penumpang maskapai, khususnya di bulan puasa dan Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mengantisipasi pilot kelelahan khususnya di saat rute penerbangan pada bulan Ramadan dan mudik Lebaran nanti? Kita akan bahas bersama pengamat penerbangan Gary Sujatman. Mas Gary, selamat petang. Selamat sore ya. Kita juga akan bergabung dengan Suryadi Jayapurnama. Beliau adalah anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKS. Pak Suryadi, selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Gary dulu ya. Mas Gary, jadi secara aturan kalau bicara pilot, ini kan sebenarnya mereka tidak disalahkan ketika tertidur, tapi yang salah ini adalah ketika dua-duanya ikut tertidur bersamaan begitu ya. Jadi sebetulnya kalau sempat dikatakan gini, salah satunya kelelahan, tapi kemudian ada dugaan juga memang dua-duanya dalam pressure jadwal penerbangan yang begitu padat. Jadi sebetulnya kalau menurut analisa Anda sampai ini terjadi itu apa penyebabnya? Ya sebenarnya gini, ini masalah pilot ketiduran ini tidak hanya terbatas di Indonesia saja ya. Kalau kita lihat makin banyak penerbangan jarak pendek dan menengah yang dilakukan di dini hari oleh maskapai-maskapai di dunia. Ini mengakibatkan resiko yang baru ini yaitu pilot pilot fatigue di penerbangan jarak pendek. Kalau penerbangan jarak jauh untuk itu penanganannya udah agak lama. Nah, ini sebenarnya sudah diidentifikasi oleh industri, sudah banyak yang minta yang namanya FRMS, Fatigue Risk Management System, di mana ketentuan istirahat yang ada pada regulasi itu belum tentu cocok dengan kondisi di mana maskapai mulai mengadakan banyak penerbangan di dini hari.
Nah, itu eh, sudah di-accept oleh Kementerian Perhubungan dan itu sudah dianjurkan, tapi memang belum ada bakunya dan memang namanya risk management tidak ada bakunya, ya itu hal yang relatif dan kualitatif bukan kuantitatif. Anda harus begini A B C itu enggak. Nah itu yang kita harus tahu, yang kita harus cari tahu sekarang adalah seberapa detail FRMS yang ada di dalam batik air tersebut. Ini yang nanti harus dicari oleh pihak investigator. Ini kan informasi yang didapatkan pesawat ini, koreksi saya kalau salah ya Mas Giri, ini VV ya, jadi Jakarta, Kendari, Jakarta, pilotnya tidak turun dari pesawat bahkan, jadi langsung kembali lagi ke Jakarta dan ketika proses kembali ke Jakarta, kedua pilot dan juga co-pilot ini ikut tertidur. Bahkan yang dikhawatirkan adalah soal ketersediaan aftur. Memang lazimnya kalau untuk pesawat VV ini soal aftur dan mencegah hal seperti ini tuh antisipasinya seperti apa sih? After kan mereka bisa ngisi lagi di Kendari ya waktu itu. Jadi kemarin kita udah hitung untuk itu mereka butuh sekitar 10 ton bahan bakar untuk bisa dari Kendari ke Jakarta dan ke Bandara Pengalihan. Kalau di sini waktu itu saya ambil contohnya di Palembang, itu standar ya. Dan itu tidak akan dilanggar. Kalau tapi dilanggar sampai ketahuan itu fatal banget gitu. Jadi maskapai tidak akan main-main di situ. Yang masalah krunya pilotnya bolak-balik itu juga nggak masalah ya. Cuman kembali lagi yang harus dilihat sesuai dengan namanya asas FRMS tadi, asas fatigue risk management system, itu harus dilihat. Kalau misalnya peraturannya membolehkan satu kru set terbang dari Jakarta ke Kendari bolak-balik, itu penerbangannya sekitar 5 jam total. Ya, terus ditambah duty 1 jam sebelum, kita asumsi setengah jam pada saat di sana, terus 1 jam setelah selesai terbang baru selesai tugas. Jadi 5 jam plus 2 plus setengah, jadi 7,5 jam. Ya, 7,5 jam duty. Kalau itu di siang hari atau berangkatnya pagi dalam arti setelah subuh, itu mungkin wajar. Yang harus dilihat dari sisi FRMS ini, kalau dia berangkatnya ibarat jam 2, jam 3 pagi, efeknya apa? Apakah limitasi duty time untuk berangkat jam segitu harus diturunkan atau tidak? Apakah limitasi flying time buat krunya untuk jam segitu harus diturunkan atau tidak? Dan itu harus dilihat dan dinilai gitu. Itu mohon maaf tidak ada bakunya. Kalau begini segini totalnya, begini total itu nggak ada. Di FRMS itu nggak ada. Oke, saya ke Pak Suryadi. Pak Suryadi, bagaimana melihat insiden ini, Pak? Ya, jadi kami sangat terkejut ya dengan adanya insiden ini, kedua pilot yang tertidur hampir sekitar 30 menit gitu ya. Kenapa kami terkejut? Karena pertama betapa tidak ada pengawasan ya. Padahal kita tahu kalau dalam dunia penerbangan ketentuannya itu kan sangat rigid ya dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti darat maupun di pelabuhan gitu ya. Kenapa poin pentingnya di sini adalah Batik Air ternyata ada indikasi tidak menerapkan prosedur yaitu daftar periksa diri. Karena kan semestinya setiap pilot begitu menerbangkan pesawat paling tidak itu diperiksa dirinya itu terhadap 6 hal yang disingkat dengan I'm safe gitu ya. Pertama illness gitu ya, kondisi apakah dia sedang sakit atau tidak. Kemudian medical, apakah dia sedang ketergantungan obat tertentu, minum obat yang punya pengaruh misalnya ngantuk, kemudian kondisi stres, kelelahan, faktor alkohol, dan juga kondisi emosionalnya. Nah ini berdasarkan indikasi yang disampaikan oleh KMKT, ternyata Batik Air tidak menerapkan itu. Nah itulah yang membuat kita kaget. Nah, oleh karena itu kita minta supaya ini tidak boleh terulang lagi begitu. Lalu tindakannya apa? Kemudian apakah Komisi 5 akan memanggil Kemenhub untuk menindaklanjuti ini? Karena kita tahu bentar lagi sudah memasuk bulan puasa, bentar lagi Lebaran, artinya jam penerbangan itu akan jadi sangat luar biasa padatnya. Pressure mereka juga untuk bekerja juga pasti akan lebih besar. Itu seperti apa antisipasinya? Ya betul, kami sudah jadwalkan nanti akan memanggil Menteri Perhubungan termasuk juga para operator penerbangan ya, karena kita tidak saja yang saya dengar sudah diberikan sanksi kepada pilot yang bersangkutan, tapi maskapainya ini juga perlu diberikan sanksi ya, bukan cuma teguran, tapi karena tidak menerapkan
prosedur keselamatan, yaitu daftar periksa diri. Dan yang lebih penting yang kita harap juga ada semacam sanksi sosial. Sanksi sosial maksud kita begini, jadi Kementerian Perhubungan itu juga perlu mengumumkan secara berkala maskapai-maskapai yang tingkat pelaksanaan dari prosedur keselamatan itu apakah sudah dilaksanakan atau tidak, misalnya seperti yang terungkap sekarang ini ada indikasi bahwa Batik Air tidak melaksanakan prosedur daftar periksa diri bagi para pilot yang akan menerbangkan pesawat gitu, supaya publik tahu bahwa oh ternyata ini maskapai ini kok ternyata begitu lalai gitu. Belum lagi kita bicara tentang aspek teknis, kan ini baru aspek human error ya dari sisi SDM begitu, karena ada 3 faktor penyebab kecelakaan itu. Selain faktor manusia, ada kelalaian, ada juga faktor teknis dan juga faktor eksternal yaitu cuaca. Nah ini perlu menjadi perhatian kita terutama dari SDM ini. Gitu. Oke, kalau tadi Pak Suryadi dari SDM juga salah satu evaluasinya juga ke manajemen dari Batik Air. Mas Gary, apa terakhir evaluasi dari Anda? Evaluasi, gini, kita tidak boleh terburu-buru. Investigasi masih berlangsung dan FRMS ini bukan hal yang gampang, ya. Kalau kita langsung mengharapkan ada sanksi dalam waktu cepat, saya akan jamin ini akan terulang. Ya. Untuk keselamatan, sanksi itu nomor kesekian. Yang penting, paling penting adalah mencari akar permasalahannya, lalu diterapkan solusinya, baru setelah itu yang tidak comply dengan solusi tersebut baru diberi sanksi. Ya, kalau kita langsung terburu-buru, ya ini akan terulang. Okay. Dan ingat, kalau tadi Pak sudah dibilang sanksi sosial, ya. Kenapa cabin crew tidak mau atau tidak melakukan pengecekan? Kita harus cek juga. Apakah cabin crew-nya khawatir karena pesawat sudah akan desain, karena pilot harus melakukan desain briefing, terus jangan sekarang. Tadi kan kita udah cek, masih ada. Udah jangan sekarang karena kalau kita. Terus juga jangan lupa, tidak lama waktu yang lalu, 10 tahun yang lalu, ingat, cabin crew sering mengecek ke kokpit saja, rame di sosmed dituduh mereka selingkuh, main-main. Oke. Ya, jadi kita jangan hanya nuduh-nuduh, memojokkan, kita juga harus membela. Baik. Itu harus dilakukan. Gitu. Jangan pada saat ada orang yang ngawur di sosmed bilang, oh itu begini, terus kita diam saja. Baik. Itu juga nggak. Jadi artinya dicari dulu sumber masalahnya ya, sebelum kemudian menerapkan sanksi. Betul, supaya kemudian ini tidak terulang problemnya. Ya. Baik. Terima kasih Mas Gary, terima kasih juga Pak Suryadi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.